Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 103. Yang kami hormati alim ulama, cadiak pandai dalam kampung Suluh Bendang dalam nagari, palito nan indak kunjung padam maksudnya lo di atas dunia bendangnya sampai ke akhirat. Tagaknya rintang jo pituah, duduknya baca men jo kitab. Tahu dihalal dengan haram, sah dengan bata. Kemudian yang kami muliakan ninik mama atau unsur-unsur daripada ninik mama. Nan gadang basa batuah, nan bapucuk sabana bulek, nan baurik sabana tunggang. Di anjuang tinggi di amba gadang sandi andiko dalam kampung tampuak dia tangkai di nagari. Nan baumpamo kayu gadang di tanah koto, baurik limbago matan, badahan cupak jo gantang, barantiang barih jo balabe, babungo rimbun di adat babuah katonan bana makanan urang sa alamnya. Yang kami muliakan, kami hormati ibu-ibu bunduk kandung. Ibu-ibu bunduk kandung limpapeh rumah nan gadang, hiasan dalam kampung Sumarak dalam negari. Kalau tidak ada ibu-ibu bunduk kandung, tidak ada hiasan dalam kampung, tidak ada Sumarak dalam negari. Jangankan di atas dunia ini, di surga saja kalau tidak ada ibu bunduk kandung atau tidak ada perempuan, surga itu tidak berarti sama sekali. Ya Bu? Yo Bu? Surga itu fasilitas cukup, kemegahan, kemewahan, ya, semuanya ada di situ. Emas, intan, permata, berlian, mutiara, zamrud, katulistiwa, beraneka ragam. Kalau saja ibu-ibu bunduk kandung atau perempuan tidak ada dalam surga itu hampa, dah indah surga. Kenapa demikian? Nabi Adam sudah mencoba. Tadi coba Nabi Adam bu dalam surga itu seseorang. Maragang Nabi Adam dalam ya Allah pemancar waka. Walaupun kekayaan awak banyak, harta awak banyak melimpah, kalau awak seorang aja menikmat, tidak mau berbagi dengan orang-orang lain, saudara-saudara kita yang lain, tidak ada artinya kita mempunyai harta yang banyak. Tidak ada artinya kita mempunyai kekayaan. Ya. Nabi Adam di surga itu cukup ibu, yang kurang satu perempuan. Maka dia meminta kepada Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Hadirkanlah, berikanlah aku teman hidup. Lalu diciptakan Siti Hawa. Baru surga itu indah, Bu. Ya, Bu. Apalagi di atas dunia, Bu. Kalau tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak saja semuanya, hampa dunia ini. Dunia ini tidak berbunga-bunga. Makanya di dalam petata petiti adat Minangkabau disebutkan ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang, hiasan dalam kampung Sumara dalam nagari. Ka unduang-unduang ka Madinah, ka payong panji ka sarugo amban puro ambun bunian urang dan duduk josu katan. Haus tampek mita air, litak tapek mita nasing. Dak nan tapek mita nasing sekura-kuranya tukang buai air koping. Banyak benua teh, tenang je lah teh. Nepet yang setia, ya, ke bukit sama menaking keluar sama nugun, ya. Sile samudi sayu sakato rumah tanggu. Kadak soal nak kile soal nak kemudi, berpisah jadi ya. Sadaqallahu azim dia kan. Nah, kemudian nan bujang modo mata pamibiang hidup di dunia, pahlawan onjak hidup di dunia, ya. Dan capek kaki ringan tangan. Capek kaki tidak penaruang, capek tangan tidak pemacah. Asal teratang do sudah, mukanya suci bak dia basuh. Ya. Tahu dia malu dengan sopan serato raso jo preso. Nah, alun disuruh halah pai, alun diimbau alah datang. Nan bujang gadih mudo mata, tahu malu dengan sopan serato raso jo preso. Anak kini enggak dak banyak dak punya rasa ngepreso, Bu. Banyak dak tahu malu dengan sopan. Tak kunit-kunit ile mudik jangan mendah neh. Mendah ni ketiga ka 20 kiun. Malak mendah ni ketiga ka. Ya. Dia bengi hawa. Bu kacia. Dia induk ka. Beli. Apalah. Ngadunya ke induk Kami bosik kian tadi aduh mendah tu model Nya mengih ke kami. Pokok cema, you bodoh bangka. Itu mama aban tuan tu. Kalau nak kini enggak banyak dak tahu raso dengan preso, malu dengan sopan. Kadang-kadang mama ada tahu ada. Kelemahan. Apalagi nikah main HP banyak, nyala kamar je menong. Ya, anak kami lewat siang pernah keluar rumah dak menong rumah jo. Tanah mau pengalar kemarin lihat dak. Di ngape orang. Ya, Bu. Palupua batang malapari pucuk manimpu aka jumbai di bona orang kabati puas sungguh pun ambo tagak badiri bukanlah orang cadiak pandai. Wujudnya duduk nan basin puah. Kasah ambun kasah biludu batanti bajai tapi beturap jabanang ame ala tahampai di sandaran. Maka meminta ampunlah ambo kepada pembilangan penghulu awak laga luar. Ya, nan sedaran adok ke tengah ya, nan selirik duduk di tepi jo sambah saja memuliakan. Pisau serawit ulu sonsang saruangnya tarik kayu jati ulunya pakai kayu kami diambil para cik buah. Yo tapi ganta ambo membilang menyampaikan karena tuangku banyak nan sati, orang gadang banyak ni keramai, orang tua banyak nan batuah. Tu. Mulanya jalo diserakkan karena kulari nan bapalun, mulanya kato dipasambahkan yo menyusun jari meminta ampun. Jadi malam kini ngambo ceramah walaupun tak panjang-panjang ceramah ya penting sampai sudah kamu itu. Kok aduh kelak tagiliang atalatuang kanai talendo katugun uang nan nepuh ngapu menong kiun jangan namo disalah. Itu lagi kira. Tu. Ya, Bu. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok gawa minta ditimbang kok dosa pun nalabiah. Bukan tambilang menggulampai tambilang pakali pakuburan, bukan membilang tando pandai bukan, tapi membilang untuk dipasampaikan. Atai-atai sebung atai lah kambang bunga sitawa lata cacah jangduit kalantai. Satinggi itu tegak mode udah khairi kan.
Saya hanya dak berjenggot dak, dikit lah jenggot dah. Asa tinggi itu gak alata cacah janggut keletai, tetap manusia itu bersifat gawa. Ya, manusia itu anas, berkata dari asal kata nasya, artinya salah dan lupa. Lalu, jadi malam kini awak menurut pendapat para ulama, Bu, salah satunya malam ganjil kini. Puasa kita lah 22 ring. Kini malam yang ke-23. Setentangan dengan Lailatul Qadar, ulama berpendapat ya, terdapat pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Ada ulama yang berpendapat malam ke-21, ada ulama yang berpendapat malam yang ke-23, malam ini. Ada yang mengatakan berpendapat malam yang ke-25, ada malam yang ke-27, ada malam yang ke-29. Ada juga ulama yang berpendapat ya, Lailatul Qadar itu ya pada malam-malam ganjil, berpindah dari malam ganjil malam ini ke malam ganjil berikutnya, ke malam ganjil berikutnya, ada juga seperti itu ya. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat dengan menggunakan dasar nas, dalil hadis dari Nabi Muhammad ya. Keumuman kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-27 ya. Disebutkan dalam hadis tersebut ya, barang siapa yang ingin mencari malam qadar atau malam mulia itu, carilah ia pada malam yang ke-27. Kemudian ada hadis yang dibawakan oleh sahabat ya. Di situ pun disampaikan, kita baca dalam fikih sunnah, tanpa menyebutkan insyaallah, dia bersumpah demi Allah bahwasanya ia mengetahui malam yang keberapa datangnya Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar tersebut. Katanya, di mana pada malam itu kita dititahkan untuk berjaga-jaga melakukan ibadah. Kita diperintahkan oleh Nabi ya pada malam itu ya untuk melaksanakan ibadah, yaitu pada malam yang ke-27 katanya, pada pagi harinya, tandanya pada pagi harinya ya, matahari cerah. Walaupun mataharinya belum muncul, belum terbit, tapi cahaya langit atau cahaya alam ini bersinar terang gitu. Terang. Disebutkan di situ. Jadi kita tidak membahas itu Ibu, karena sudah 3 malam pertemuan sebelumnya sudah kami bahas. Malam sebelumnya kita membahas masalah tentang puasa. Maka pada malam hari ini sesuai ayat yang kita baca ya, dalam waktu yang relatif singkat ke depan akan kita bahas persoalan zakat. Kalau ada nama judul, buatlah judulnya zakat. Ya. Apa itu zakat? Apa perbedaan zakat dengan sedekah, dengan wakaf atau infak? Ya. Zakat berasal dari kata zaki, atau zakiyah, zakiyatan, artinya suci atau bersih. Pengembangan pengertian zakat artinya suci dikembangkan ya, tumbuh subur, berkembang. Makanya orang-orang yang rajin berzakat ya, hartanya akan selalu tumbuh, hartanya akan selalu subur, hartanya akan selalu berkembang. Dalam fikih sunnah jilid 3, zakat adalah sebutan atau nama dari hak Allah yang diberikan kepada fakir dan miskin.
nama dari hak Allah yang diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi zakat itu apa? Zakat itu ialah ketentuan mengeluarkan harta kita, ya, apabila sudah sampai nisab. Jadi tidak sama ada tak sampai harta kita nisab atau tidak, maka zakat amun tidak. Zakat itu wajib dikeluarkan apabila sudah sampai nisab. Mempunyai haul perjalanan satu tahun. Ya. Jadi zakat itu mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa atau diri dari sikap sifat kikir. Kikir, Bu? Hah? Ceke, pelit, hubul amwal, cinta terhadap harta. Payah macam ni ya. Apalah lagi ke uang pula. Kalau seperti itu prinsipnya berarti mempunyai sifat kikir, pelit, cekek kecewa, kijit kecewa mudi. Lalu lagi kijit atik ni, ini masalah. Minta jambu aja rumah tu dah dapat. Kalau orang dusun kan ada pemurah, belum diminta ni ambil lah weh, ajalah. Betul cara. Yo. Nah, kembali kita persoalan zakat. Makanya zakat itu setelah kami analisis ya dalam referensi atau literatur bacaan kita ya, disebutkan beriringan dengan sholat dalam Al-Quran itu sebanyak 20 ayat. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 3. Ya. Jadi aqimis sholah wa atuz zakah tersebut selalu beriring sebutannya ya, dirikan sholat dan bayarkanlah zakat. Sebanyak 20 ayat. Maksudnya apa ibu-ibu? Ya. Amalan dua kok tidak bisa dipisah dak. Kalau memang betul orang tersebut mendirikan, mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, bila sampai hartanya dia tetap berzakat. Kenapa demikian? Karena sholat hubungan kita kepada Allah. Zakat hubungan kita dengan sesama manusia. Sholat hubungan vertikal antara hamba dengan Allah. Sedangkan zakat hubungan horizontal antara hamba tersebut dengan sesama manusia. Terfokusnya lagi hubungan antara seorang hamba dengan fakir dan miskin. Itu zakat. Kalau ada orang tu samiyang rutin, ya, rutinnya samiyang, kemudian nyu punya kemampuan, hartanya sampai nisab, bahkan di kampung tersebut nyu orang kayu, ini tidak pernah berzakat dak. Solatnya belum sempurna. Ibu-ibu pernah mendengar Nabi Musa berbicara dengan Allah? Dak. Apa kata Nabi Musa berbicara dengan Allah? Ya Allah, saya sudah melakukan sholat ya Allah. Saya sudah lakukan sholat. Aqimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat kata Allah untuk mengingatku. Sudah saya lakukan ya Allah. Ya Allah, saya sudah berpuasa ya Allah.
Ya Allah, saya sudah bersedekah, sudah berwakaf, sudah berinfak, sudah berzakat ya Allah. Di antara amal-amal yang sudah saya kerjakan ya Allah, mana yang paling engkau sukai ya Allah? Allah jawab ibu-ibu, ya Musa, engkau sudah sholat. Sholatmu bagus. Sholat itu hanyalah untuk dirimu sendiri, kata Allah. Pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan puasa adalah untuk dirimu sendiri, sebagai benteng, junnah, pengekang, dalam rangka mengendali, mengontrolkan nafsu. Kemudian engkau pun sudah bersedekah, berwakaf, berinfak dari amal yang telah engkau kerjakan ya Musa, kata Allah. Yang paling saya cintai, yang paling saya suka adalah sedekah, zakat, wakaf, infakmu. Karena itu memberikan manfaat, kebaikan bagi orang lain, Bu. Apa lenuk jadi, Bu? Langat tu. Maka posu tu jangan menurut kendak nafsu. Tu jadi ikawe posu menurut nafsu enggak, Bu? Langat tu jadi. Ya, latakulai dudai apa? Amun apa tanya ke, Bu, dulu. Yo itu masalah litak, amu dulu litak dak ladang mu tadi. Dulu mau posu mau ikut balok, dak dulu peh posu mu dak. Niat dulu karena Allah. Ya. Sahur mau kalah, Bu. Lapu kali mula ada pakai makan nasi ndak. Kali bibuk lain, posu nurut nafsu. Tujuan berpuasa adalah mengendalikan menundukkan nafsu, memerangi nafsu. Jangan dibiarkan nafsu subur pada diri awak sehingga nanti kalah akal. Kalau kalah akal nafsu, ya manusia itu lebih rendah dari binatang. Allah tidak ingin manusia itu kalah oleh nafsunya. Maka Allah perintahkan manusia itu berpuasa supaya akal bisa mengalah nafsu. Manusia itu menjadi hamba yang taat, menjadi orang yang bertakwa. Kalau akal mengalahkan nafsu, maka manusia itu lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Ya, Bu. Maka disebutkan dalam hadis, ya, raja'na minal jihadil asghar, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya Rasulullah, ma huwa jihadil akbar? Jihadin nafsi. Perang Badar itu besar, Bu. Nomor 1 gedang perang Badar itu dimasuk Nabi Muhammad. Balik di perang Badar itu apa kecil Nabi ngawak ka baru balik dari perang kecil baru. Kamu semua baru kembali dari perang kecil, pertempuran kecil akan menuju perperangan yang jauh lebih besar. Tak kejut sahabat perang gedang sebut kecil, adulah perang gedang dia akan tibu. Ya Rasulullah, apa itu perang gedang ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu. Kalau ibu kan banyak posu nurut nafsu. Apa contoh? Dari jam 6 pagi sampai jam 12 dia berpikir palu tunggu. Berpikir namu alakah pabuku nak lemak kelak. Ala fikir ke dia mana. Sehingga dia beli ala ke pasar. Apa nak ketujung beling, Bu, kepiang sedang adu, sawit sedang tinggi harga aku beli tu. Apa beling lah galu. Kemudian tiba waktu babuku masuk, Pak Nora, marilah ada dengar ke masjid lah nyorat. Waktu babuku lah masuk, duduk lagi duduk sama-sama. Aba tembeh buku. Babuku kan malih dendam bu posu saring tadi nahan babanda laga lua, batalo laga lua. Sehingga ta duduk kiun gendiang nyukiun. Ndak lepai bakit gig. Kecek orang masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa azan dah sembiang Allah telok tapi ke ban lah. Atu nyedak. Karena nurut nafsu. Jadi karena juga malung gua iman agak tinggi, gua agak malung gua ngatan-ngatan tangga apa gua ke masjid. Dengar ceramah salat tarawih,
Tapi aping ceramah ustaz muku ni hanya berkeruh tidur belakang tu. Nah tu penyedah, itu ndak nafsu. Ya. Berbuka itu disunahkan menyegerakannya. Masuk waktu berbuku, cepet ke berbuku. Berbuku tu tak makan lemak, tak bunga salah faham. Ika tak berbuku makan lemak ni tawayang. Sangin tadi nahan batalo lah keluar, tak duduk boleh. Berbuku tu melepeh posu. Sunnah Rasulullah berbuka itu dengan kurma. Setelah diteliti oleh para ulama, kurma ini mengandung manisan, maka disunnahkan berbuka dengan buah kurma. Ya, meniru sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada buah kurma, bisa diganti dengan manisan. Tuh bu, awak dak tolak babai, pical babai, gorengan babai. Nama geng, soto kadang-kadang abih lah keluar, gendiang boleh kan? Terkejut saya tadi ngah, dah masuk, kas sekali masuk lah keluar. Artinya terkejut. Lah, lihat lagi, mulai dari jam 12 tengah hari, ngejajan 6 senju apa pikir pula ibu kah? Apa kacak namu lah sahur nakal mak je. Nakal mak je. Nakal mak tu nafsu ni bu. Kalau bapak-bapak ke lagi namu nakal mak akan ram bu. Mudah sama dulu bining dah we. Kalau nakal mak dipikir. Iyo, agak berhitung tu. Jadi posu ngaling nafsu. Ibu, jadinya lah berbuat pula, bermasak pula. Apa kacau masjid? Sahur. Kacau masjid. Dah, orang kacau sahur bakit lagi. Japek bakit, bersahur lagi dah. Tengok, oh ni tegak selera tengok. Ini lemak je kena sing. Apa pupuh dah kiun makan. Ala gendiang terduduk kiun apa kacau masjid. As-salatu khairum minan naum. Kecak rumah itu dah solat lebih baik dari tidur tiada dah. Nak tidur dah. Ada teluk dapat parah litak. Perut kala gendiang orang masjid tu jelas dengan subuh medak atau penyudah. Karena posu menurut nafsu. Awak nafsu kan dengan posu tu tadi yang ditekan. Jangan dibebas kehendaknya. Kalau tak percaya ibu boleh dicek tu. Mana gedang pengeluaran di bulan posu banding di bulan cerai. Gedang bulan posu. Kenapa gedang bulan posu? Posu tu kecil kebutuhan awak sekira-kiranya begitu. Karena tadi wek nurut nafsu. Ya bu. Apalah artinya posu di siang hari menahan nafsu, di malam hari nafsu dirpeh marjalillah. Ya. Lalu apa balik awak kepada judul awak tadi, yaitu persoalan zakat tu ibu tengah tu jadi awak. Ya. Wek nafsu tadi. Lah, di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khus min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Kalau Al-Baqarah tadi ayat 3, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang yang ruku. Artinya patuhlah, taatlah, mengikutilah orang-orang patuh yang taat. Jangan awak membangkang. Diperintah solat awak hendak solat, diperintah bayar zakat awak hendak bayar zakat. Sama dengan pidato adik awak tadi racak pidato ya. Cuma penyampaiannya tu agak apu nian pelume itu dipenaik untuk amba wenek pelume ceramah aku sampai pagau semua bu. Mu tak ingin jamaah tu tidur kalau mau ceramah. Mau ke kegau mau segak supaya nya jago terus. Sebabnya poso nurut nafsu. Ya bu. Oh mato, syukur alhamdulillah ya. Lah. Jadi dirikan salat, tunaikan zakat. Adik olah macam ayat ini ya. Awalu ma yuhasabu indal abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat siru amali. Ya. Yang awal mula nanti dihisab dari kiamat itu adalah salat. Kalau elok salat awak elok lagi lu amal. Ya, Bu. Kalau salat awak dah elok, rusak lagi lu amal. Tapi sayang itulah, ni salat bulan Ramadan lah, Bu. Bancar ada, Bu. Lebih Ramadan semua lagi. Dari mana lah dapat ilmu.
Jangan mudah hitung. Nah, khus min amwalihim. Khus min amwalihim. Ambillah, pungutlah min amwalihim. Ya, dari harta orang-orang kaya. Khus min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya dari harta-harta. Tentunya orang yang mampu, orang yang sampai nisab hartanya. Disebut dengan orang kaya untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan harta mereka, diri mereka dengannya, biha dengannya. Wasolli alaihim, berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman bagi mereka. Artinya bu, ambillah, pungutlah. Itu perintah dari Allah kepada Rasulullah. Nah, ambillah ya Muhammad, pungut dari harta uang kayu untuk membersih, mensucikan jiwanya tuh dari kikir, dari ceker, bilit, untuk membersihkan harta yang tinggal. Karena dalam harta kita itu ada hak orang lain, apalagi sudah sampai nisab. Yang kita keluarkan itu sampai nisab itu ya 2,5% itu hak Allah diberikan kepada orang lain. Ambillah, bayarlah zakat. Itulah secara langsung ya. Wasolli alaihim, ini, dan berdoalah untuk mereka. Ambo doa dengan zakat bu, ambo doa bu ya. Yang berdoa, ajarak Allah bima abqaita wa barakallah bima abqaita wa ja'alaka tahura. Iya betul doa. Iya dah. Ajarak Allah. Kamu udah nemu, mau doa. Tapi tahun tangga sejak mau jadi nini mama 5 tahun. Yo, terakhir mau jadi tahun kelima itu udah mau hari kan? Karena mau lalu P3K kan? Toh. Ini karena boleh dimasuk, karena masjid dimasuk pun fisabilillah. Itu. Imam juga di Masjid Furqan, kadang-kadang awak dai menyampaikan dakwah lagi aku atemo ulah seperti itu. Ajarakallah bima abqaita. Wa barakallah bima ajarakallahu bima aqtaita wa barakallah bima abqaita wa ja'alaka tahura. Itu doanya. Kalau awak yang menerima zakat fitrah tu ambil di masjid harus didoakan tuh. Ya. Semoga Allah membalas apa yang kamu berikan. Semoga Allah memberkahi harta kamu yang tinggal dan menjadikan kamu bersih dan suci. Ya. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan berdoalah untuk mereka, untuk orang yang memberikan zakat di doa. Kalau awak nemo, jika ada lah ditemu seselo ya. Inna sholataka sakanun lahum, dikata Allah sesungguhnya doa orang nemo zakat kepada orang yang berzakat itu menjadi ketentraman bagi mereka, menjadi kesejukan, keamanan, menjadi suatu ketenangan bagi mereka. Nah, jadi sifatnya zakat itu ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ini dalam zakat mal ya. Tu'khazu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Dipungut, diambil dari harta orang yang kaya dan diserahkan, diberikan kepada fakir dan miskin. Sebelum surah At-Taubah ayat 60 tentang tasnaf 8 mustahik zakat itu ya turun. Sebelum itu turun, yang berhak menerima zakat itu cuma 2 golongan, fakir dan miskin. Bagaimana pula caranya kalau sekiranya kita enggan berzakat dan tidak ngeluar zakat, tak bu? Awak cinta terhadap harta, payah-payah mencari modal-modal awak lagi lu awak. Kau tu tengah. Biar ada sampai nanti saat menang luar gua ngapu lah nyok. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 30p. Kau ayat terdengar? Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah ya. Wala yang piku naha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim. Orang-orang
yang menyimpan emas dan perak atau senilai emas dan perak adu hartonya, tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, ya, nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih, kata Allah. Hartanya dipanaskan di dalam neraka jahanam. Begitu hartanya itu sudah panas, disetrika ke kenia, Bu. Disetrika ke pinggang itu pinggang, Bu. Disetrika ke punggung. Abi meleleh laga luar. Disampaikan kepada mereka, disebutkan kepada mereka, itulah hasil harta simpan kamu ke dulu, baca malaikat, ya. Rasailah, asuhlah hasil penyimpananmu. Ya. Nah, mari kita lihat zakat mal. Zakat mal yang menjadi standarisasi sebagai nisbah tepat gantungan nisab zakat-zakat yang lain itu sering dinisbahkan kepada nisab emas. Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlahnya 20 dinar. Nisab zakat emas itu 20 dinar. Ya. Pokoknya itu 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Ya. Karena kalau kecek awak tapan kah, satu mie 2,5 gram. 85 gram emas dibagi 2,5 gram. 30 pek mie. Ya. Ya, Bu. Kalau 85 gram emas itu dikaling upamanya 1 juta, itu juta, Bu. Berarti total jumlahnya 85 juta. Aduh harta awak bajumlah kepeng itu atau mihnian senilai 85 juta berjalan 1 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Abu Hanifah, di awal cukup keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Hasil tunggu deh. Nah, maka zakat perniagaan, zakat uang, zakat profesi, ya, itu mengambil standar nisabnya dinisbahkan kepada nisab emas. Contoh pegawai mengeluarkan zakat, Bu, dari penghasilannya 1 tahun bisa dikalkulasi, Bu. Walaupun belum sampai di akhir tahun, di awal tahun dia sudah dipotong gajinya zakat. Kenapa bisa? Karena pendapatannya tidak pernah kurang, stabil, enggak. Nah, seorang pegawai aduh gaji ya 85 juta. Atau samih bapu gini, Bu, ibu cok kan Jawa anak pisang tuh. Bapu samih, Bu, 3 juta gini. Cepat naik awal. 3 juta kali 30 pek. 3 kali 3 anda jawab. Itulah 10 nah. 1 juta. Nasi tarko. Kalau aduh ibu ya menyimpan kini itu di bank. Yuk kata awak niana. Simpan di bank sebanyak 1 juta, ibu wajib mengeluarkannya 2,5%. Kalau tak dikeluarkan, Bu, esok ya dipani harto itu dalam neraka jahanam su. Digosok ke keniang nawe, digosok ke pinggang, gosok ke lambung, ke apa ya. Mangal gak kena minta ampun, ngeyak-ngeyak, tak adu-adu, tolong-tolong. Oh, Tuhan tolong, kecek sipul pula. Itu sipul, Bu. Mucok ngeton anda, Bu. Cuma nembo ada menitung dak, nembo ceramah yo. Kamu dek ini ya siaran langsung ngembo. Ibu langsung iping ya mbo panjang yo. Ya, tausiah kita sebelum sholat tarawih ya di Masjid Baitul Salam, Negari Tapan, Dusun. Ini Masjid Baitul Salam. Apabila elok videonya, Bu, mau upload ke YouTube, Bu.
Ambo namo mo Liswadi bu. Aduh lom, ternaling lom. Hah? Namo ambo Liswading, uang imbo ambo buya aja pamakung aduh gua sekekaling. Ling cobangan. Tuh nah, oh mentang-mentang ambo punya FB kelak ibu cari Liswading betul dah tuh. Akun mo Sturit Daniel Sturit striker Inggris ambo ubi mula kaki. Aduh katanya agak Eropa namun kabeh ayu da barat dikit. Masuk yang dulu sebelum lanjut selesai. Live kalau mau coba bu banyak penonton ketika hujan, barak saya masjid lagi hujan, banyak rumah banyak penonton. Ambo suku Canego bu. Hah? Canego Binjai, Canego Datuk Pati. Kalau Canego kami sah nikah sama Canego ada bu. Aduh lah Canego kawan sah nikah sama Canego. Canego mana pula? Lah bu, kamu tinggal di Peralban Tebet Tingging, dekat pesantren Darussalihin. Ya, udah tahu. Dia tinggal akang tu ni Bapak Bayo aja nih bu. Ya. Lanjut bu. Nah, mungkin ibu-ibu banyak ladang sawit. Aduh ladang sawit bu. Puetar ladang sawit. Kalau kakak ambo Arijon, nah banyak ladang sawit bunyinya. Kini kadang olah sawit lagi nggak timbul latih tinggi deh puah. Yang disebut pau ya. Datuk Nastion banyak ladang sawit. Ya. Nah, pencak macam mana dengan ladang sawit kita? Kalau itu pertanian dijadikan profesi kita semata-mata, ya. Nah, itu tadi bu. Ingat, setiap panen kita harus keluarkan 2,5% bu. Nah, kalau tak makan hak orang awak, you hak awak nih, harta milik awak. Cuman oleh Allah, ya, yang disebut dengan zakat itu apabila sampai nisab itu, ya, nama atau sebutan dari hak Allah yang wajib dikeluarkan, ya. Diberikan kepada fakir miskin. Kalau tak diagih, isu awak dibersih masuk dalam narko. Sebelum dimasuk dalam surga, kalau orang taat dibersih, dipangga dulu mana bagian-bagian zakat tidak keluar dalam tubuh awak tu. Nah, kemudian sedikit lagi yang kita sampaikan mau tak membahas, seharusnya zakat itu dibahas ya. Apa bidang-bidang yang harus dizakatkan? Karena waktu awak mefet ya. Sama dengan zakat padi, zakat tanam-tanaman. Zakat tanaman itu ya, itu nisabnya 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak itu 60 suke. 60 suke kali 5 berapa tu? Hah? Punya anak? 30. Berarti 300 suke. We ulama awak tapan ka dulu, ka ulama awak tapan ya. Ya. 5 wasak itu sama we inyo 600 kulak. Ya, suke itu 300 suke. Suke itu ya lebih gedang dari kulak. 2 kulak ni sasuke. Jadi nyo 600 kulak. Pemang keluar zakat ustaz. Buya keluar 10%. Kalau pengairannya mudah, keluar 10%, makanya awak berzakat pading tu satu nisab tu 60 kulak. Kalau payah pengairannya pakai ngali sumu, pakai kincir air, pakai mesin mengair sawah tu, agak dah modal ni. Keluar aku zakat aku, jangan sampai tak keluar. Pokoknya keluar 5%, berarti 30 kulak tetap dikeluar. Nah, apalagi nanti di akhir Ramadan kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya bu, mengeluarkan harta ya, disebabkan kita berbuka dari Ramadan. Karena awak berpisah meninggalkan Ramadan untuk membersihkan perkataan-perkataan dusta, ucapan-ucapan bohong bagi orang-orang selama berpuasa, dikeluarkan zakat fitrah. Tujuannya untuk membersih diri awak, ya. Untuk membersihkan fitrah itu di 2 arti ya, Bu.
Fitrah itu artinya ya berbuka satu. Yang kedua arti fitrah itu artinya ciptaan. Mengeluarkan zakat fitrah disebabkan kita berbuka dari bulan Ramadan untuk mensucikan, membersihkan ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Diri ngawak kah? Kok selalu posu, adu tepu bagunjiang bagai, adu tepu bagai cek kotor, bagai cek kosong, asyamu junna faizakana adu musaima palayar pas walaya jahal. Ya. Puasa itu adalah benteng. Apabila ada salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata yang keji, janganlah ia berkata yang kotor, janganlah ia berdusta, berbohong. Ya. Kalau sekiranya adu nanti, dengan zakat fitrahnya bersih beli. Tuh. Punya zakat fitrah tuh satu sak. Satu sak itu sama dengan pekmut. Pekmut itu sama dengan 3/3 liter. Atau 2,5 kilo. Ya bu. Atau 10 tekong. Ataupun 12 tekong. Kadang-kadang ya maya 12 tekong ke alasan ada sesuai dak. Dak ada alasan syariat dagi ada. Pukul 12 tekong lah, pukul kamu ke 10 tekong lah berzakat fitrah. Sah dak neh? Siapa yang tidak sah? Harus 12 tekong. Yuk pak, yuk. Karena 12 tekong gurung kami ngecek. Siapa gurung kamu? Saya itu harus 12 tekong. Apa dasar 12 tekong? Karena jumlah bulan dalam setahun 12. Macam ngabu. Bertentang, berdebat memuh tentang itu. Masalah ibadah dan tak diakal-akalan tak bu. Masalah ibadah itu tetap standarisasinya pedoman petunjuknya dari Rasulullah atau dari ulama. Lah, demikian saja ceramah kita malam kini. Ya kok panjang-panjangnya lah ibu mengih kembo. Apa lah dah mengih? Budak sekali datang boleh wala panjang ceramah ngiliang je nyong. Deh, dak lemak dak. Ada pertanyaan bu? Ada pertanyaan? Kalau persoalan sawit tadi, kalau sawit itu jadi profesi mata pencarian kita ya, memang itu ekonomi ya, itu yang kita tekuni ya. Maka kembalinya kepada nisab zakat profesi. Nisab zakat profesi itu perginya kepada nisab emas ya. Kalau kita mengeluarkannya 1 kali dalam setahun, nisabnya itu harus mencapai 85 gram emas atau sama dengan hasil 34 emas. Kalau umpamanya semih misalnya 2 juta umpamanya kan dikali 30 pek. Kira-kira pendapatan kita dalam 1 tahun itu ya sampai tidak sebanyak senilai harga emas 34 emas. Kalau sampai keluarkan 2,5%. Tapi ada juga supaya kita jangan repot-repot, kita tidak mempedulikan sampai nisab atau tidak sampai nisabnya, ya. Setiap panen keluarkan saja 2,5%. Urusan lunas. Daripada kelak ditiru nisabnya nisab tanam-tanaman atau nisab pading, nisab gandum, ya. Atau nisab daripada kurma di masa Nabi dulu, ya. Kalau di situ nisabnya tentu pakai wasak 5 wasak tadi. Ya, sebab nisab daripada zakat tanaman itu, ya, tanaman yang dapat disimpan, kering menjadi makanan pokok dia, ya, itu lebih besar pengeluarannya daripada nisab zakat emas. Cobalah setiap panen, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah haknya, keluarkanlah zakatnya kata Allah ketika manena. Nah, jadi setiap panen ngeluar, ya. Kalau itu telah nisab daripada tanam-tanaman tadi 10% awak ngeluar atau setidaknya 5% dari panen awak nilai panen itu tadi ya. Barangkali itu enggak terlalu besar, ambil saja lah sikap ya keluar setiap mana 2,5%, enggak banyak dan ibu. Contohnya awak panen kini kan dapat hasil 5 juta. Kalau masalah zakat tanam-tanaman itu hasil dari pendapatan, bukan disebut hasil bersih dah. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ya, keluarkanlah haknya, ya, zakatnya pada waktu hari manen. Hasil dari itu tadi. Oh, upah-upah tu wajar awak ngeluar nih. Jangan dipula sebab awak yang ngajak orang kerja, tolong mau manen sawit lah. Wajar awak ngelupa.
Ada orang yang pemahane pupuk butang, laga lu butang. Itu lah gawat buah, ya. Tapi kalau orang tu pilit Bu. Ceke, kikir itu masakan aduh je alasan Bu. Tetapi kalau bagi orang tu pemurah, ambo ingin bersawah kasih supaya dapat ngeluar zakat. Dikeluarkan zakatnya. Walaupun upamanya 600 kula dikeluarkan upah biaya-biaya, mungkin tinggalnya sekitar 400 gini. Karena nyu sampai itu tadi 600 nak keluar upah tadi 300. Nyu masih mengeluarkan zakat. Sikap seperti itu yang harus dituru, yang harus diteladani. Kenapa demikian? Karena harta itu tidak akan berkurang. Tak ada orang miskin karena pemurah, dak Bu. Taklah ada orang kayu karena judi. Cobalah mana zakat itu tadi bersih, suci, bersih, ya, tumbuh berkembang subur. Kurang dah. Demikian saja ceramah kita malam kini. Insyaallah penyampaian masalah zakat ko 3 malam ke depan, tetapi ko materi yang akan kami sampaikan, ya. Baru nanti terakhir bagaimana teknis kita menghadapi Idul Fitri, ya. Kalau ada salah dari kami mohon maaf, ya. Mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, ya, yang menyinggung liatin, kami mohon maaf. Sebetulnya itu guyonan saja dalam ceramah, ya, sebagai bentuk candaan dalam ceramah saja, bukan sengaja digating untuk menyinggung-nyinggung tidak, ya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.